25 hal yang akan terjadi setelah mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual atau spiritual awakening adalah fase hidup di mana sisi spiritual dalam diri manusia itu mulai bangkit. Ini ditandai dengan intensi dan proses manusia untuk mencari hakikat atau realitas sejati dari kehidupan, alam semesta, diri sendiri, dan juga pencarian akan Tuhan. Di Jawa, kebangkitan spiritual sering diidentikan dengan proses pencarian jati diri, yang merupakan esensi, hakikat, dan diri sejati manusia. Jika Anda mulai mengalami munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam diri seputar siapakah aku, untuk apa saya diciptakan di dunia ini, apa tujuan hidup saya, bagaimana hakikat Tuhan yang sebenarnya, untuk apa manusia diciptakan di dunia ini. Jika pertanyaan-pertanyaan ini telah muncul secara alami dan diikuti dengan intensi yang kuat untuk mencari jati diri, maka bisa dikatakan Anda telah mengalami kebangkitan spiritual. Tahun 2020 yang lalu, kebangkitan spiritual besar-besaran telah terjadi di seluruh penjuru dunia. Ini kemudian memunculkan pertanyaan lanjutan, apa yang akan terjadi pada kita setelah kita mengalami kebangkitan spiritual? Apa yang harus kita lakukan setelah mengalami kebangkitan spiritual? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti ini pernah muncul di benak Anda, maka konten ini adalah konten yang pas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kebangkitan spiritual itu sama dengan supranatural? Banyak yang mengira kalau kebangkitan spiritual itu berkaitan dengan hal-hal supranatural. Padahal berbeda. Kebangkitan spiritual adalah proses pencarian jati diri yang diiringi dengan penyembuhan dan penyeimbangan kembali energi dalam tubuh. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan naik untuk membersihkan 7 cakra utama di dalam tubuh. Ketika ini terjadi, maka manusia juga mengalami kesembuhan dari segi mental, jiwa, dan fisik. Dampaknya, manusia akan mengalami peningkatan level kesadaran, peningkatan energi, kecerdasan, dan kemampuan kontrol diri yang membaik. Sampai akhirnya nanti manusia bisa tercerahkan dan mengenali jati dirinya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, puncak spiritual dikenal dengan istilah manunggaling kawula Gusti, yakni bersatunya kesadaran murni manusia dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Apa saja proses yang dialami saat kebangkitan spiritual itu terjadi hingga tercerahkan? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema Kundalini, kebangkitan spiritual, dan penyembuhan. Daftarkan diri kalian sekarang karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang karena tiket untuk online kelas ini sangat terbatas. Setelah kalian mengalami kebangkitan spiritual, maka setidaknya ada 25 hal berikut yang akan Anda alami secara natural. Apa saja? Yang pertama, mempertanyakan dan mencari jati diri. Tanda kebangkitan spiritual yang pertama terjadi adalah mulai munculnya pertanyaan-pertanyaan seputar jati diri manusia. Ini meliputi siapakah aku, untuk apa saya diciptakan di dunia ini, apa tujuan saya hidup, bagaimana hakikat Tuhan yang sebenarnya, di manakah Tuhan, untuk apa manusia diciptakan di dunia ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang otomatis muncul ketika energi kundalini atau energi spiritual manusia itu mulai naik, meninggalkan cakra muladhara atau cakra dasar dan bergerak ke atas. Ketika energi kundalini mulai bergerak ke atas, maka proses pertumbuhan spiritual di kehidupan manusia pun ikut dimulai. 2. Perpindahan kesadaran atau consciousness shifting. Ini ditandai dengan semakin mendalamnya perasaan damai dan semakin meningkatnya pemahaman tentang jalan spiritual, pemahaman spiritual, pengalaman keagamaan, dan pengalaman mistik. Kesadaran manusia mulai bergerak dari perspektif yang terbatas dan berbasis ego, kini mulai berpindah menuju realita yang lebih luas dan tercerahkan. Selama proses perpindahan kesadaran ini, manusia punya akses alami kepada sumber kebijaksanaan dan pengetahuan batin yang lebih besar. Jika sumber kebijaksanaan ini diakses, maka manusia akan mengalami terhubungan dengan semua hal, bisa memahami hal-hal yang bersifat transendental dan mulai bijaksana atau filosofis dalam memandang kehidupan. Sudut pandangnya juga menjadi semakin luas dan manusia mulai terbebas dari dualitas. 3. Mengakui keberadaan dimensi spiritual. Ini ditandai dengan munculnya kesadaran bahwa spiritualitas itu eksis dan bukanlah ajaran sesat. Manusia juga mulai menyadari bahwa spiritualitas itu berbeda dengan supranatural. Spiritual adalah proses pencarian hakikat realita diri, Tuhan, dan kehidupan ke dalam diri sendiri. Sedangkan supranatural adalah pemanfaatan hal-hal magis menggunakan bantuan energi dari luar diri. Di tahap ini, manusia juga mulai melakukan eksplorasi terhadap beragam jalan spiritual seperti tantra, meditasi,
meditasi, yoga, tarekat kebatinan, okultisme, dan masih banyak lagi. Selain belajar di luar diri, tahap ini juga bisa melibatkan pengalaman spiritual langsung, seperti pengalaman keagamaan, pengalaman mistik, pengalaman fisik seperti meraga sukma, dan masih banyak lagi, pengalaman pemberdayaan diri, dan masih banyak lagi. Namun, pengalaman-pengalaman ini justru memperkaya, memperdalam, dan semakin membuka tingkat pemahaman manusia terhadap dunia spiritual. Yang keempat, mengevaluasi keyakinan yang sedang dianut. Di sini, manusia mulai mempertanyakan agama, keyakinan, belief system, idealisme, dan juga gaya hidup yang selama ini dianut. Manusia mulai mempertanyakan dan mencari tahu apakah keyakinan yang selama ini mereka genggam erat dan mereka anut itu sudah benar, ataukah justru salah. Semakin mencari tahu, justru pemahaman terhadap jati diri atau diri sejati itu semakin mendalam, dan ini menciptakan landasan kuat dalam perjalanan spiritual selanjutnya. Selain mempertanyakan, manusia juga mulai mengidentifikasi keyakinan-keyakinan mana yang tidak sesuai atau tidak bermanfaat baginya, atau tidak selaras dengan jalan spiritualnya. Jika sudah tidak lagi selaras, biasanya akan ditinggalkan. 5. Peningkatan level kesadaran. Ini adalah ciri kebangkitan spiritual yang paling menonjol. Level kesadaran manusia sebenarnya bisa dilihat dari peta kesadaran Hawkins berikut ini. Manusia yang mengalami kebangkitan spiritual adalah manusia yang mengalami perubahan level kesadaran dari level kesadaran yang rendah atau 3D atau survival mode berpindah menuju ke level kesadaran 4D atau reason dan integrity atau 5D atau spiritual paradigma. Secara energi, manusia juga menjadi lebih peka dalam mengenali energi-energi halus seperti prana, cakra, dan kundalini. Ketika kesadaran manusia mulai berkembang, maka manusia akan menjadi lebih empati, lebih bahagia, lebih damai, lebih bisa mengapresiasi hidup, lebih bijaksana, lebih humanis, dan lebih cerdas secara emosional, spiritual, dan intelektual. 6. Mulai terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Di sini, manusia mulai terhubung dengan kekuatan atau tujuan yang lebih besar. Ini bisa berupa lebih terhubung dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, atau manusia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar atau lebih agung daripada dia. Di sini, manusia juga mulai merasa terhubung dengan alam, orang lain, dan juga semesta. Lama-lama, manusia jadi menyadari tujuan hidupnya dan menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. 7. Intuisi dan pemahaman meningkat. Di tahap ini, manusia menjadi lebih selaras dengan perasaan mendalamnya, menjadi lebih terkoneksi dengan hati nuraninya, menjadi lebih sadar dengan wawasan spiritual, kebijaksanaan intuitif, dan mulai menyadari dan bisa terkoneksi dengan unduhan spiritual, atau lebih bisa melakukan channeling kapanpun dan dimanapun. Intuisi manusia mulai banyak bermunculan, dan manusia secara alami dengan sendirinya mulai bisa memahami hal-hal yang tidak ada penjelasan logisnya. Semakin manusia selaras dengan naluri alamiahnya, semakin juga manusia itu selaras dengan hati nuraninya. Dan ini membuat manusia semakin cepat mengalami peningkatan level kesadaran. 8. Semakin sensitif terhadap energi orang lain. Manusia jadi bisa merasakan energi orang lain. Penglihatan manusia berkembang menjadi penglihatan energi. Manusia tidak hanya melihat suatu makhluk dari wujud fisiknya saja, tapi juga berdasarkan energinya. Jika orang-orang di sekitar Anda memiliki energi yang positif, maka Anda akan merasa nyaman dan terisi energinya. Tapi jika orang-orang di sekitar Anda memiliki energi yang negatif, maka Anda akan merasakan kelelahan, tidak nyaman, atau terkuras energinya. Di awal Anda sampai di fase ini, Anda mungkin mengalami kewalahan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, atau lelah berdekatan dengan orang-orang yang bervibrasi rendah. Tapi lama-kelamaan Anda mulai bisa berdamai dengan kemampuan ini dan mulai bisa mengontrolnya. Anda juga mulai menyukai tipe hubungan yang mendalam dengan orang lain, di mana hubungan ini tidak hanya sebatas kedekatan verbal saja, tapi juga mendalam hingga ke penyatuan energi atau penyatuan emosi, menjadi lebih koheren atau lebih tenang dan damai. Anda jadi lebih rileks dalam keseharian, pikiran menjadi lebih tenang daripada sebelumnya, dan jiwa menjadi lebih positif. Karena hidup menjadi lebih rileks, maka diri secara alami terdorong ke arah penyembuhan, keseimbangan batin, dan lebih terhubung ke diri sejati. Ketika irama nafas dan denyut jantung menjadi lebih rileks dan stabil, maka ini akan mendorong manusia secara alami menuju ke peningkatan energi dan peningkatan level kesadaran. 10. Lebih mindfulness di kehidupan sehari-hari.
Kini, dalam beraktivitas sehari-hari, Anda menjadi lebih mindful. Anda menikmati setiap detik aktivitas Anda. Panca indera Anda menjadi lebih sadar, dan pikiran, jiwa, dan tubuh Anda menjadi lebih sering hadir di momen sekarang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara lebih fokus. Tapi anehnya, fokus ini malah membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang, dan Anda merasa hidup menjadi lebih utuh. Anda mulai memperhatikan detail-detail di kehidupan yang sebelumnya luput dari perhatian, dan Anda mulai menemukan bahwa detail-detail yang sebelumnya tidak kita sadari itu justru menambah keindahan dalam hidup, dan ini membuat Anda menjadi semakin bahagia dan lebih bersyukur. Anda juga jadi lebih bisa menerima kondisi yang ada, lebih menerima diri sendiri, dan lebih menerima orang-orang di sekitar Anda. 11. Mudah menjadi in the flow atau mengikuti arus. Anda mulai bisa mengalir bersama arus kehidupan, tidak lagi denial atau menyangkal jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Mengikuti arus di sini bukan berarti Anda tidak punya pendirian. Anda tetap punya pendirian, tapi Anda juga menjadi lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap perubahan. Manusia memang bisa berencana, tapi tidak semua aspek bisa kita kendalikan. Mengikuti arus sangat berguna untuk membuat kita tetap tenang menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini membuat Anda terhindar dari stres dan membawa Anda kepada kedamaian batin. 12. Meditasi menjadi semakin mendalam. Anda menjadi semakin suka melakukan meditasi, dan meditasi Anda menjadi semakin lama, semakin mendalam, dan semakin sunyi atau suwung. Ketika meditasi Anda semakin dalam atau sunyi, maka tidak hanya ketenangan batin atau ketenangan pikiran dan perasaan saja yang akan Anda dapatkan, tapi Anda juga akan mengalami peningkatan kemampuan dalam hal mindfulness. Kesadaran diri semakin meningkat, hubungan Anda dengan Tuhan menjadi lebih bermakna, kejernihan penglihatan semakin meningkat, pikiran, jiwa, dan tubuh menjadi lebih seimbang, dan Anda mulai merasa terpusat kepada diri, tapi bukan terpusat yang egois ya, melainkan lebih ke kesadaran diri yang sejati. Anda juga mulai memperoleh wawasan tentang hakikat realita dan apa tujuan hidup Anda sebenarnya di dunia ini. 13. Pelepasan dari kemelekatan, terutama kemelekatan pikiran dan harta benda. Kemelekatan yang kuat terhadap pikiran, emosi, belief system, harta benda, idealisme, agama, dan gaya hidup adalah sumber penderitaan. Saat mengalami kebangkitan spiritual, maka Anda secara alami akan belajar untuk melepaskan atau letting go. Saat Anda berhasil melepaskan kemelekatan-kemelekatan Anda, maka Anda jadi tahu kalau kebahagiaan sejati sebenarnya berasal dari dalam diri Anda sendiri, dan akan muncul sendiri saat kita berhasil melepaskan apapun yang kita genggam erat. Ketika berhasil melepaskan, manusia juga lebih bisa berfokus pada internal diri dan akan lebih terhubung dengan diri sejati. 14. Kreativitas dan inspirasi meningkat. Semakin selaras dengan jati diri atau diri sejati, maka manusia juga merasakan adanya ledakan kreativitas atau inspirasi secara tiba-tiba, dan jumlahnya ini bisa lama-kelamaan semakin meningkat. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi adalah ide atau wawasan muncul secara tiba-tiba. Banyak mengalami aha moment ketika mendapatkan masalah, jadi lebih bisa mendapatkan ide untuk problem solving, padahal sebelumnya sulit menemukan ide untuk keluar dari masalah. Dan ada juga yang jadi lihai dalam skill connecting the dots. 15. Lebih banyak hidup di momen sekarang. Semakin dekat dengan proses pencerahan, biasanya manusia jadi semakin sering untuk hidup di momen sekarang, dibandingkan dengan mengkhawatirkan masa depan dan terjebak dalam ingatan masa lalu. Hidup di momen sekarang kini menjadi keadaan alami manusia. Justru dengan ini, manusia malah semakin terhubung dengan kehidupan, terhubung dengan diri sejati dan sekitarnya atau alam semesta. Dampaknya, manusia jadi tidak mudah terjebak dalam drama kehidupan, bisa lebih dealing dengan ketidakpastian, dan bisa beradaptasi dengan cara mengikuti arus saat diperlukan. 16. Welas asih dan cinta tanpa syarat mulai tumbuh dan berkembang. Seiring dengan makhluk lain semakin bertumbuh, manusia jadi lebih sedikit pamrih saat berbuat kebaikan pada orang lain. Cinta terhadap pasangan juga berubah, dari yang semula cintanya dominan, nafsu, dan bersyarat, serta takut kehilangan, kini berubah menjadi cinta tanpa syarat. 17. Lebih suka mencari kedamaian batin. Semakin dalam proses spiritual Anda, maka Anda juga semakin meminimalisir debat dan pertengkaran. Anda menjadi lebih cinta damai dan tidak lagi mengharapkan validasi dari orang lain. Jika ada masalah terjadi, maka penyelesaiannya jadi lebih kalem dan lebih tenang.
Di tahap ini, Anda juga mulai sadar bahwa kedamaian itu muncul sendiri dari dalam hati, bukan berasal atau bergantung dari luar diri. Kedamaian batin itu bergantung pada seberapa jernih pikiran dan seberapa luhur kondisi emosional seseorang. Anda juga mulai memilah-milah tontonan, sirkel pertemanan, bacaan, dan konten yang Anda nikmati setiap hari. Anda mulai menyingkirkan hal-hal yang berpotensi membuat Anda stres, memicu drama atau konflik, dan secara bertahap mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat untuk mental dan jiwa. Saat kesadaran Anda berkembang, maka wawasan tentang momen saat ini dan kemampuan untuk tetap berada dalam keadaan tenang itu juga semakin meningkat. Anda mulai sadar bahwa gangguan mental dan kejiwaan itu bermula dari naik turunnya kondisi pikiran yang tidak stabil, dan Anda mulai belajar untuk mengurai dan menenangkan gejolak pikiran Anda sendiri dengan cara yang lembut. Ketika Anda berhasil melakukannya, ini justru mengarahkan Anda kepada pertumbuhan spiritual dan kedamaian batin yang lebih baik lagi. 18. Melihat keterhubungan segala sesuatu. Anda mulai sadar bahwa segala sesuatu itu terhubung secara energi. Anda mulai merasakan kesatuan atau oneness atau kemanunggalan atas apapun yang ada di sekitar Anda. Anda merasa punya koneksi yang mendalam dengan banyak orang yang berhubungan dengan Anda. Anda merasa terhubung secara spiritual dengan makhluk hidup lainnya, dan Anda mulai punya kesadaran akan kesatuan alam semesta. Kesatuan ini tidak hanya bisa Anda rasakan di sekitar Anda saja, tapi planet yang kita diami dengan planet lain, tata surya lain, dan galaksi lain, itu juga terasa saling terhubung membentuk kehidupan yang koheren dan teratur. 19. Mimpi kini menjadi lucid atau sadar. Anda mulai mengalami mimpi yang vivid atau jelas, atau lucid atau sadar. Mimpi yang vivid atau lucid ini adalah tanda bahwa Anda mulai bisa mengeksplorasi pikiran bawah sadar atau subconscious mind Anda sendiri. Ketika Anda bisa menjelajahi pikiran bawah sadar Anda sendiri, Anda bisa mengalami pengetahuan transenden lebih sering, dan ini akan meningkatkan level kesadaran Anda. Anda bisa mengakses bentuk kesadaran yang lebih tinggi, dan ini dalam jangka panjang akan menguatkan energi Anda dan membuat Anda bertumbuh secara spiritual. 20. Ego menjadi lebih lembut dan lebih sedikit mengontrol diri. Ego adalah bagian dari diri kita yang selalu ingin dituruti, ditinggikan, dan dibanggakan. Ego sebenarnya ada sebagai bagian dari pertahanan diri. Dengan memiliki ego, manusia jadi tahu seberapa kadar toleransi dia terhadap orang lain, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengakses dan mengendalikan diri Anda sesuka hati. Namun, ego yang tinggi bisa menyebabkan manusia menjadi egois dan narsistik. Ego yang tinggi juga membuat manusia terpisah dengan yang lain, terpisah dengan orang lain, terpisah dengan alam, dan terpisah dengan kehidupan. Ego yang tinggi bila dibiarkan akan membuat sudut pandang manusia menyempit dan mengkerdilkan pola pikir manusia. Ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, sebenarnya ego Anda sudah pernah mati untuk sementara waktu. Ketika Anda menjalani penyembuhan, di situ Anda belajar untuk mengenali dan melembutkan ego Anda sendiri, sehingga kadarnya tidak terlalu tinggi dan tidak lagi mengendalikan kehidupan Anda. Saat ego melunak, maka pemahaman tentang kehidupan dunia spiritual dan alam semesta akan terbuka. Anda jadi bisa melampaui perspektif berpikir 3 dimensi atau perspektif berpikir dalam survival mode atau mode bertahan hidup. Tanda bahwa ego Anda mulai melunak adalah Anda kini tidak lagi suka memaksakan kehendak kepada orang lain. Ego Anda jadi paham posisinya sebagai mode pertahanan diri atau self-defense. Anda tahu kapan harus membiarkan ego Anda bekerja, dan Anda tahu kapan harus mengistirahatkan ego. Anda tidak lagi egois, bisa menerima sudut pandang yang berbeda dan lebih sedikit komplain atau mengkritik. 21. Mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan lama yang negatif dan mulai merubahnya. Di tahap ini, Anda secara alami mulai mengevaluasi kebiasaan atau sifat-sifat buruk yang terbawa sejak kecil, dan Anda mulai berusaha untuk menghentikannya atau merubahnya. Anda juga semakin menyadari trauma-trauma Anda di masa lalu yang mungkin luput dari perhatian, dan mulai berusaha untuk mengurainya. Jika ada mental block, trauma masa lalu, karma leluhur, kutuk keturunan, atau inner child yang terluka, Anda semakin cepat menyadarinya, dan Anda kini punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Lama-kelamaan, Anda semakin sembuh dan sehat secara mental dan jiwa. Saat Anda sehat inilah, kesadaran spiritual juga mengalami peningkatan. 22. Hubungan dengan manusia lain berubah. Anda mulai mengevaluasi hubungan Anda dengan orang di sekitar Anda sekarang, baik itu hubungan dengan keluarga, circle terdekat, bahkan hubungan dengan pasangan.
Anda mulai mengevaluasi apakah model hubungan yang Anda jalani saat ini sesuai dengan jalan spiritual Anda atau tidak. Jika tidak, Anda mulai punya intensi untuk memperbaikinya, mengupgrade-nya, atau bahkan menyudahinya jika tak bisa diperbaiki lagi. Makanya tak jarang manusia bisa terputus dari pasangannya, sahabatnya, atau terjauhkan dari keluarganya, karena kini nilai hidupnya mulai berbeda. Meskipun kehilangan koneksi dengan hubungan lama, nanti biasanya Anda akan bertemu dengan koneksi baru yang lebih selaras dengan frekuensi kesadaran Anda. Dan hubungan baru ini lebih sehat bagi Anda. Anda mulai menghapus orang-orang toksik dari kehidupan Anda dan ini membuka pintu bagi orang-orang baru yang lebih positif. Mereka, disadari atau tidak, juga membantu Anda dalam meningkatkan level kesadaran dan level energi Anda ke depan. 23. Mulai menyadari dharma atau misi jiwa. Dharma adalah jalan perilaku yang benar dan jalan hidup yang sesuai dengan tujuan atau kewajiban seseorang ketika dia dilahirkan kembali ke dunia ini. Ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, maka Anda juga secara alami akan menemukan kemudian menuntaskan dharma atau misi hidup Anda masing-masing. Perlu diingat, dharma belum tentu merupakan jalan untuk menuju kepada kedamaian dan kebahagiaan batin yang sejati, tapi dengan mengikuti dharma ini bisa membawa Anda kepada kehidupan yang lebih bermakna, terpenuhi, dan bisa mendorong Anda untuk memberdayakan seluruh potensi Anda yang sangat besar yang sebelumnya itu terpendam. 24. Ingin menjalani hidup dengan penuh makna. Semakin dalam kehidupan spiritual Anda akan semakin memaknai banyak hal yang telah terjadi di hidup. Anda terbiasa mengambil hikmah dari kejadian apapun, baik positif maupun negatif. Semakin banyak hikmah yang Anda ambil, Anda semakin punya intensi untuk bisa memanfaatkan sisa hidup dengan sebaik mungkin. Anda juga jadi menyukai aktivitas-aktivitas yang bisa menambah makna hidup, seperti menjadi relawan dalam kegiatan sosial, lebih banyak membantu atau melayani orang lain, dan semakin intens dalam menjelajahi praktek-praktek spiritual. Saat Anda berhasil menjalani kehidupan yang lebih bermakna, di situ ada rasa puas dan kedamaian batin yang lebih besar, dan ini bisa membawa Anda ke arah atau tujuan hidup yang lebih besar lagi. 25. Mengalami pencerahan. Pencerahan adalah puncak dari perjalanan spiritual Anda. Ini telah banyak dibahas dalam berbagai ajaran spiritual, mulai dari tasawuf, Hinduisme, Buddhisme, filosofi Jawa, bahkan dalam penemuan psikologi yang terkini. Dalam peta kesadaran manusia yang ditemukan oleh Dr. David Hawkins ini, pencerahan adalah kondisi puncak kesadaran tertinggi manusia yang bisa dialami setelah manusia melalui begitu banyak tahapan spiritual dalam hidupnya. Di sini, kondisi emosi sehari-hari menjadi tidak bisa terlukiskan lagi. Manusia telah menjadi kesadaran murni, terbebas dari ikatan-ikatan, belenggu, doktrin, dogma, dan pengaruh-pengaruh di luar diri sejati. Manusia telah menemukan diri sejatinya yang merupakan jati dirinya juga. Dan di sini manusia merasakan penyatuan seutuhnya dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Antara dirinya yang murni dengan hakikat Tuhan kini menjadi tak ada sekat lagi. Keduanya telah melebur menjadi satu dan manusia menjadi pikiran, ucapan, dan tindakan Tuhan langsung. Dalam filosofi Jawa, kondisi ini disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Di Barat disebut sebagai pencerahan atau enlightenment. Yesus Kristus mengatakan, "Aku adalah firman Allah yang hidup. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus Kristus adalah contoh nyata tokoh tercerahkan yang sebenarnya ajarannya adalah ajaran kesadaran. Apakah kebangkitan spiritual itu sama dengan supranatural? Banyak yang mengira kalau kebangkitan spiritual itu berkaitan dengan hal-hal supranatural. Padahal berbeda. Kebangkitan spiritual adalah proses pencarian jati diri yang diiringi dengan penyembuhan dan penyeimbangan kembali energi dalam tubuh. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan naik untuk membersihkan 7 cakra utama di dalam tubuh. Ketika ini terjadi, maka manusia juga mengalami kesembuhan dari segi mental, jiwa, dan fisik. Dampaknya, manusia akan mengalami peningkatan level kesadaran, peningkatan energi, kecerdasan, dan kemampuan kontrol diri yang membaik. Sampai akhirnya nanti manusia bisa tercerahkan dan mengenali jati dirinya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, puncak spiritual dikenal dengan istilah manunggaling kawula Gusti, yakni bersatunya kesadaran murni manusia dengan kesadaran universal atau kesadaran Tuhan. Apa saja proses yang dialami saat kebangkitan spiritual itu terjadi hingga tercerahkan? Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema Kundalini, Kebangkitan Spiritual, dan Penyembuhan. Daftarkan diri kalian sekarang karena online kelas ini terbatas dan belum tentu akan saya buka lagi dengan tema yang sama. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan daftarkan diri kalian sekarang karena tiket untuk online kelas ini sangat terbatas.